Halo guys, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue akan membahas kekurangan DJI Pocket 2. Oke, sebelum kalian mulai video ini, ada baiknya kalian menonton video gue sebelumnya, karena gue udah review DJI Pocket 2 ini di linknya di atas ini. Jadi kalian tonton dulu sebelum komen di bawah tentang video ini. Langsung aja ya kekurangannya ya. Setelah gue pakai kamera ini selama 1 bulan, gue senang banget pakai ini. Tapi ada beberapa kekurangan yang masih ada di DJI Pocket 2 ini. Ya mungkin seperti biasa, DJI itu nggak pernah langsung siap dipakai gitu. Istilah gue sih siap dipakai ya. Jadi harus ada firmware update beberapa kali, 2 atau 3 kali. Yang pertama itu sampai 6 kali yang gue hitung. 6 kali firmware update baru itu sudah sempurna. Kalau yang ini, sampai video ini dibuat belum ada firmware update-nya. Nanti akan gue update videonya terus. Oke, kekurangan yang pertama gue bahas dari desainnya dulu. Yang pertama adalah casing. Kalian dapat casing seperti ini nih. Kemudian kalau misalkan kalian, kan ini dapat aksesoris yang sebenarnya, nah ini harusnya pendek seperti Osmo Pocket yang pertama. Tapi karena gue malas cabut buka karena ini susah juga cabut buaya, jadi gue selalu pasang do it all nya ini atau aksesoris mic wirelessnya dan untuk koneksivitas wirelessnya gue selalu pasang. Hasilnya apa? Hasilnya saat gue pasang di casing ini nonjol nih, ada bagian yang nggak ke cover casing. Ini aksesorisnya saja sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian simpan, bagusnya sih seperti ini, jadi tercover semua. Tapi karena gue malas, jadi ini kayak gini nih, jadi lonjong keluar. Kemudian selanjutnya dari desainnya itu adalah power button. Power buttonnya itu ada di pinggir sekarang. Kalau yang dulu kan dipencet di sini ya, sekarang di pinggir. Kekurangannya apa? Ini satu, casingnya tidak convertible lagi. Jadi yang gue bahas Ulanzi OP7 nih yang ada di sini videonya. Ulanzi OP7 itu adalah menurut gue adalah casing terbaik untuk DJI Osmo Pocket. Tapi sekarang udah nggak bisa dipakai lagi karena apa? Di Ulanzi OP7 itu dia mengcover semua ketutupan. Jadi pinggirnya itu ketutupan. Jadi istilahnya seperti ini nih. Pas gue pakein casingnya misalkan buat naruh di handphone atau dimanapun, dia nggak bisa power on, jadi nggak bisa dipencet. Otomatis itu casing udah nggak bisa dipakai lagi. Dan kenapa juga harus ada tombol power di sini? Sebenarnya fungsinya kan masih cukup di depan. Selain itu juga tombol power ini mengganggu pada saat memasukkan casing ini. Menurut gue ini memang mengganggu nih. Kalau misalkan kalian salah masukin, nggak salah juga sih ya sebenarnya, bebas kalian masukin. Kalau miring ke kiri otomatis tombol powernya akan ada di atas. Saat lu tekan kayak gini, ini sering banget kepencet. Jadi pada saat lu masukin casing, si gimbalnya atau DJI Osmo Pocket-nya turn on. Dan hasilnya kurang bagus, jadi harus kalian keluarin lagi, ribet. Yang paling benar adalah miring ke kanan. Jadi kayak gini nih. Tuh, ini nggak ada tombol power ya. Itu kekurangannya sih sama tombol power. Sering banget gua pencet tombol power. Selanjutnya adalah ini, kita kan dikasih tripod ya. Nah, kita dikasih tripod yang sangat unik dan lucu dan kualitasnya juga bagus. Ini besi. Tapi kenapa nggak bisa ke bawah gitu loh? Hanya bisa ke pinggir aja. Jadi kayak gini nih. Ini ngerepotin kalau misalkan kalian tempel di bawah sini. Dan hasilnya miring kayak gini nih. Jadi repot banget. Kalau misalkan ini harusnya bisa ke bawah dong. Jadi bisa dipegang buat handle juga, lebih panjang gitu, lebih enak. Kekurangannya ya minor-minor, tapi ini menurut gue kekurangannya sayang banget gitu. Ini padahal tripodnya udah bagus, lucu. Di casing bawaannya dari DJI Pocket ini kan kalian dikasih tempat penyimpanan nih. Kayak misalkan wide angle-nya. Kan ini ada magnet nih, masukin ke sini. Walaupun magnet, ini sering banget jatuh. Tuh. Jadi kalian sangat hati-hati banget. Kalau misalkan gue sih selalu dimasukin di pouch lagi. Jadi kalau misalkan gue lagi pakai DJI Pocket 2-nya ini, gue masukin ke pouch supaya aksesorisnya nggak berantakan gitu. Oke, kekurangan yang selanjutnya adalah dari segi audio. Audionya sudah di-upgrade sangat banyak sekali ya. DJI Pocket ini jauh banget audionya, lebih kualitas audionya number one lah pokoknya dibanding DJI Osmo Pocket 1 ya.
Tapi kekurangannya adalah kalian sudah diberikan jack 3,5, tapi sayangnya ini tidak bisa dipakai untuk monitoring. Kenapa ya tidak bisa monitoring? Ini cuma bisa didengerin kalau kalian playback klip kalian yang sudah direcord. Jadi kalau misalkan saat recording kalian tidak bisa monitoring kualitas audio, walaupun kalian punya wireless, percuma dong nggak bisa monitoring di video ini. Aduh, sayang banget. Mudah-mudahan sih update firmware berikutnya sudah ada ya. Sudah bisa monitoring. Ini sebenarnya software aja, masalah software aja. Kemudian yang selanjutnya adalah active track. Aduh, ini active track ini gue sempat bahas di video sebelumnya nih pada saat gue review. Di DJI mengklaim active tracknya itu lebih baik daripada DJI Pocket pertama. Itu salah banget, men. Ternyata setelah gue coba beberapa kali, ini sering lost object. Jadi, aduh, sayang banget ini active tracknya ini kualitasnya lebih jelek daripada DJI Osmo Pocket 1. Gue nggak tahu ini karena kualitas active tracknya, tapi mungkin ini karena software dari firmware-nya. Mungkin di firmware berikutnya itu jauh diimprove lebih bagus lagi. Gue memohon sangat untuk active track ini karena gue single shooter, jadi syutingnya sendiri. Jadi active track ini sangat membantu gue pada saat gue syuting sendiri gitu. Tinggal taruh tripod dan kameranya ngikutin. Sayang banget ini. Padahal DJI itu dari DJI Ronin SCS itu setahu gue sih active tracknya sangat bagus banget. Termasuk di DJI Osmo Pocket 1 itu active tracknya keren. Tapi yang ini kekurangan mungkin firmware-nya. Ya, mudah-mudahan aja. Kekurangan yang berikutnya adalah dari segi foto. Kualitas dari foto ini kameranya adalah sensornya 64 megapiksel. Tetapi, aduh, sayang banget di fotonya itu kalau kalian shoot raw itu hasilnya keluarnya kadang-kadang sampai 90 megapiksel hasil keluarnya, tapi kadang-kadang juga kecil DNG. Dia formatnya DNG kan raw-nya. Entah karena komputer gue yang kurang ngebaca atau pokoknya di awal-awal itu dia format RAW-nya itu kecil sampai hitungan kbps gitu, nggak sampai megabyte. Gue nggak ngerti, RAW itu harusnya kan mentah ya, video mentah harusnya lebih baik sih. Tapi ini RAW-nya kualitasnya buruk. Kemudian kualitas fotonya pun detailnya itu jauh banget dibandingkan dengan DJI Osmo Pocket 1. Detailing dari foto DJI Pocket 2 ini itu menurut gue sangat buruk, apalagi pada saat di zoom di 8 kali itu, aduh, udah kayak kertas minyak, tau gak? Ntar gue liatin ya contoh hasil fotonya ya. Jadi ini sangat jelek banget kalau misalkan buat fotonya. Mudah-mudahan ini kembali lagi softwarenya, karena harusnya sih lebih baik ya, dari sensor-sensornya itu harus lebih baik daripada DJI Pocket 1, detailingnya segala macem. Tapi entah kenapa ini fotonya bad banget. Kemudian di menu panorama termasuk foto juga. Kalau kalian shoot panorama di 3x3, dia itu hasil fotonya kan langsung jadi tuh, di convert langsung. Hasil convertnya itu hasilnya sangat kecil banget dan tidak detail sama sekali. Jadi jadi hasilnya itu, fotonya itu, aduh, sayang banget lah pokoknya. Sama kayak lu ngambil foto di Google gitu, kecil banget, nggak sampai 1 mega kayaknya fotonya itu. Sayang banget ini. Padahal untuk panoramanya itu kan sebenarnya udah bagus tuh. Dia yang pertama pun juga keren untuk panoramanya ya, tapi sayang kenapa di sini, aduh, sayang banget. Tapi hasil panorama kan ada foto JPEG-nya itu ya, hasil foto-fotonya. Misalkan ada 3x3, ada 9 kali foto. Jadi kalian harus edit ulang kalau gue edit di Lightroom, dan hasilnya pun ribet gitu. Aduh, sayang banget ini panoramanya kurang banget. Kekurangan selanjutnya adalah slow motion. Ya, di DJI Osmo Pocket pertama, kalau kalian mengaktifkan fitur slow motion, kalian langsung di zoom 4 kali, di zoom, iya 4 kali kalau nggak salah, di zoom 4 kali dari mode normalnya ya. Tapi kebalikannya dari DJI Osmo Pocket 1, DJI Pocket 2 ini slow-mo-nya walaupun ada menu 4 kali dan 8 kali slow-mo, artinya 240 frame per second, tapi kalian tidak bisa zoom.
kalian pakai slow mo itu pada saat kapan sih? Misalkan kalau kebutuhan gua nih pada saat meledakan atau explosion. Ditambah ini kameranya udah wide banget. Jadi untuk slow mo-nya aduh sayang banget kan bisa di zoom. Dan hanya mentok di 1080. Jadi kalau kalian mau zoom di editing, itu kan hasilnya kurang bagus, nggak seperti misalkan 2,7 atau 4K gitu. Kalian lebih detailnya lebih dapat gitu. Sayang banget kalau misalkan nggak nyantumin zoom, kenapa nggak 4K atau 2,7 gitu. Jadi gue lebih leluasa untuk nge-zoom di editing gitu. Sayang banget ini untuk slow mo-nya. Tapi kualitas slow mo-nya sih bagus ya menurut gue ya. Tapi itu doang kekurangannya, tidak bisa zoom operate. Jadi si remote-nya itu tidak bisa zoom. Kemudian fitur yang selanjutnya, glamour effect. Ya. Kalau yang kalian belum tahu nih, jadi DJI Pocket 2 1 dan 2 itu ada glamour effect. Jadi kalau misalkan kalian bisa live di sini langsung buat Instagram atau YouTube misalkan bisa live, atau kalian mau buat sekedar video vlogging buat cewek-cewek nih, itu adalah ada faktor beauty atau glamour effect. Kalian bisa menciutkan dagu kalian, bisa mengglowingkan kulit kalian, membesarkan mata kalian, memancungkan hidung kalian bahkan. Tapi ini hanya bisa di 1080 kurang dari 30 frame per second, atau artinya 24 frame per second aja. Sayang banget. Sebenarnya harusnya ditingkatkan lagi, di-upgrade lagi. Mungkin glamour effect bisa aktif di 30 frame per second gitu, mending gitu, enak. Jadi kalian kalau misalkan slow mo gitu, cantik-cantik di glamour effect, kalian bisa pakai di sini. Atau lebih bagus lagi di 60 frame per second. Tapi ya udah lumayan lah ada glamour effect. Yang jelas gue nggak pernah pakai juga sih. Tapi itu sayang banget. Kekurangan selanjutnya adalah gimbal movement ya. Gimbal movementnya itu pada saat FPV biasanya kan dia ngikutin nih kemana kita gerak ya. Ini ngikutinnya agak slow, jadi lebih smooth. Emang lebih smooth, tapi pada saat kita goyangkan ke kanan, ke kiri, ke bawah, itu gimbalnya ngikutinnya agak lambat gitu. Padahal kan bisa diatur di mode selanjutnya, misalkan di follow mode atau di apa gitu bisa, atau di tilt misalkan, atau ditambahin efek lagi deh. Untuk FPV gue pengennya tuh si kameranya itu benar-benar ngikutin tangan gue kemana. Tapi ini lebih lambat menurut gue sih. Di settingannya pun nggak ada. Jadi ini gue masukin ke kekurangan movement gimbal. Yang lainnya sih oke. Oke, itu aja mungkin kekurangan DJI Pocket. Jadi kalian sebelum beli, kalian pertimbangkan dulu, cek reviewnya dulu yang udah gue share di atas. Kemudian tanya-tanya dulu kekurangannya apa, kekurangan yang udah gue bahas, yang gue rasain. Biasanya mudah-mudahan di-upgrade di firmware berikutnya. Biasanya sih DJI seperti itu baiknya ya. Tapi kalau misalkan enggak pun, ini masih layak untuk vlogging ya, dan traveling terutama. Tapi kalau ya ini pokoknya untuk vlogging dan traveling, tidak untuk basah-basahan, tidak untuk action cam. Karena untuk action cam mendingan kalian pilih GoPro dibanding ini. Oke, segitu aja. Makasih udah nonton channel Rips Production. I'll see you next time and bye-bye.